Perkenalkan, nama saya Krisna Dua Pratama, NIM 202220169. Saya akan mempresentasikan judul tentang analisis kasus kekerasan anak di Kota Malang. Analisis video kekerasan ibu terhadap anak. Video yang viral ini menunjukkan aksi kekerasan seorang ibu terhadap anak perempuannya yang diperkirakan berusia 9 tahun. Dalam video tersebut, tampak sang ibu mendorong anaknya keluar meskipun anak tersebut berusaha untuk kembali masuk. Tindakan ini tidak hanya mengganggu kesehatan fisik anak, tapi juga mengganggu kesehatan mental dan psikolog di masa depan anak tersebut. Tindakan ini menciptakan reaksi negatif dari para netizen dan menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap cara mendidik anak. Inti permasalahan, video tersebut memperlihatkan tindakan kekerasan psikis dan fisik oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya. Tindakan mendorong anak keluar dari mobil secara paksa tergolong kekerasan fisik karena mengandung unsur pemaksaan fisik. Kekerasan fisik karena tindakan tersebut berdampak pada rasa takut, trauma, atau gangguan emosional pada anak. Permasalahannya adalah adanya dugaan pelanggaran terhadap hak anak serta kemungkinan terjadi tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Legal standing. Pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum legal standing dalam perkara ini yaitu 1. Korban, anak karena masih di bawah umur. Korban diwakili oleh ayah, keluarga kandung lainnya, atau lembaga perlindungan anak. 2. Pelapor atau pengadu. Masyarakat atau netizen yang menyatakan video dapat melaporkan ke pihak berwajib atau lembaga perlindungan anak. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Dinas Sosial, dan UPA juga dapat bertindak sebagai pelapor. 3. Penegak hukum, polisi, UPA, Satreskrim Polres, dan jaksa penuntut umum sebagai aparat penegak hukum. Penyelesaian hukum yang dapat diambil. 1. Jalur non-litigasi di luar pengadilan. Mediasi antara ibu dan keluarga atau pendamping anak pengawas. Lembaga seperti LPAI, P2TP2A atau Dinas Sosial, rehabilitas psikolog bagi anak dan pembina parenting untuk ibu. 2. Jalur litigasi, peradilan pidana perdata. Jika kekerasan terbukti, penegakan hukum dapat dilakukan terhadap pelaku melalui laporan polisi, penyidik, dan penuntut. Persidangan di pengadilan negeri. Berikutnya, perlindungan terhadap anak korban termasuk pendamping hukum dan psikolog, penempatan sementara di tempat aman, shelter bisa diperlukan. Dasar hukum. A. Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, Junto UU Nomor 23 Tahun 2002. Berikutnya pasal 13 ayat 1, anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan fisik dan atau psikis, penelantaran, perlakuan salah, dan eksploitasi. Berikutnya pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Berikutnya pasal 80 ayat 1, sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, dan atau denda paling banyak 72 juta. B. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 5 dan 6, kekerasan fisik, psikis dalam rumah tangga dilarang termasuk terhadap anak. Pasal 44 dan 45, ancaman pidana kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga termasuk oleh orang tua terhadap anak. C. KUHP pasal 304 dan 305 tentang melantarkan orang termasuk anak yang harus diberi bantuan hidup dan perlindungan oleh hukum. D. Konvensi Hak Anak diratifikasi melalui Kongres Nomor 36 Tahun 1990. Negara wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan termasuk yang dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya, kesimpulan. Tindakan ibu dalam video tersebut merupakan dugaan kekerasan terhadap anak yang berpotensi melanggar hukum nasional dan internasional. Negara melalui aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki, memberikan perlindungan kepada korban, dan jika perlu, menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan. Sekian, terima kasih.